kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ramo Fajri Helingo, Imade Putrayasa, dan Ventio Ricardo Rovio. Jadi kami akan menjelaskan program yang telah kami buat pada materi 6 sampai 7. Jadi materi yang kita buat adalah peramalan stok barang. Di program yang telah kita buat adalah meramalkan stok barang menggunakan single smooth dan double smooth. Untuk program yang telah kita pakai itu menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan aplikasi PyCharm. Untuk codingan pertama akan dijelaskan oleh Imade Putrayasa. Perkenalkan, nama saya Imade Putrayasa dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan codingan pertama dari proyek kami. Yang pertama di sini ada import NumPy as NP, adalah baris ini mengimpor pustaka NumPy ke dalam program. NumPy adalah library Python untuk menghitung numerik. Yang kedua ada data. Ini data sama dengan dalam kurung siku 100, 110, 120, 115, dan 105. Untuk data ini kami dapat dari ini data 100, 110, 120, 115, 105. Ini adalah deklarasi variabel data yang digunakan untuk menyimpan data historis atau time series yang akan digunakan untuk perhitungan ramalan. Dalam program data historis terdiri dari 5 observasi, yaitu dalam kurung siku 100, 110, 120, 115, dan 105. Yang ketiga kita masuk ke alpha. Untuk alpha sama dengan 0,3. Ini adalah deklarasi variabel alpha yang digunakan untuk menyimpan nilai alpha. Alpha merupakan salah satu parameter penting dalam metode exponential smoothing. Nilai alpha menentukan seberapa besar dampak observasi terbaru terhadap ramalan. Semakin tinggi nilai alpha, semakin besar pengaruh observasi terbaru terhadap ramalan. Dalam program ini alpha diatur sebagai 0,3. Sekian penjelasan codingan pertama dari saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ikramul Fajri Helingo. Jadi saya akan menjelaskan codingan yang kedua, yaitu perhitungan single smooth dan perhitungan double smooth. Yang pertama adalah kita hitung pakai single smooth. Di sini ada def single underscore smooth underscore forecast dalam kurung data, alpha, n underscore forecast, yang artinya adalah mendeklarasi 3 parameter. Yang pertama itu adalah data, yang merupakan array atau daftar referensi data historis yang akan digunakan untuk meramalkan data di masa depan. Lalu yang kedua ada alpha. Alpha ini digunakan dalam metode peramalan yang merupakan faktor smoothing yang mengatur sejauh mana dampak data terbaru akan mempengaruhi forecast. Nilai alpha berkisar 0 hingga 1. Lalu n underscore forecast, ini adalah jumlah periode masa depan yang ingin dihasilkan dalam peramalan. Lalu di sini ada forecast sama dengan data sama dengan dalam kurung siku data dalam kurung siku 0. Yang berarti adalah inisialisasi variabel forecast sebagai list yang hanya berisi elemen pertama dari data. Ini dilakukan untuk menggunakan data awal sebagai nilai awal forecast. Lalu di sini ada for t in rank dalam kurung 1, len dalam kurung data tambah n underscore forecast, yang artinya adalah
loop yang akan berjalan dari 1 hingga jumlah data historis ditambah n forecast, yang berarti loop akan membuat peramalan untuk data masa depan sebanyak n_forecast periode. Lalu di sini ada forecast underscore t sama dengan alpha bintang data dalam kurung siku t kurang 1 tambah dalam kurung 1 kurang alpha kali forecast dalam kurung siku t kurang 1, yang artinya adalah loop perhitungan forecast dilakukan untuk setiap literasi. Ini adalah rumus perhitungan peramalan menggunakan single exponential smoothing. Terdapat dua komponen utama dalam perhitungan ini, yaitu alpha kali data dalam kurung siku t kurang 1, yang berarti data historis yang akan diberi bobot sesuai dengan nilai alpha, data pada periode sebelumnya t dalam kurung 1 yang dikalikan dengan alpha. Lalu dalam kurung 1 kurang alpha kali forecast dalam kurung siku t kurang 1, yang berarti forecast sebelumnya akan diberi bobot berdasarkan dalam kurung 1 kurang alpha, forecast pada periode sebelumnya dalam kurung t kurang 1, lalu dikalikan dengan dalam kurung 1 kurang alpha. Kedua komponen tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan forecast pada periode t. Lalu di sini ada forecast titik append dalam kurung forecast underscore t, yaitu hasil peramalan pada periode t, kemudian ditambahkan ke dalam list forecast. Lalu di sini ada return forecast, yang berarti bahwa setelah loop selesai, fungsi mengembalikan list forecast yang berisi peramalan untuk seluruh periode yang diinginkan, termasuk data masa depan. Lalu perhitungan double smooth. Perhitungan double smooth seperti single smooth tadi, yaitu memakai def double underscore smooth underscore forecast dalam kurung data dalam kurung alpha dalam kurung n underscore forecast, yaitu sebuah variabel dengan 3 parameter seperti tadi yang sudah dijelaskan. Lalu di sini kami menambahkan level data dalam kurung level data sama dengan dalam kurung siku data dalam kurung siku 0, yang berarti bahwa inisialisasi variabel level sebagai sebuah list yang hanya berisi elemen pertama dari data dilakukan untuk menggunakan data awal sebagai nilai awal level. Lalu ada trend sama dengan dalam kurung siku 1 dalam kurung siku data dalam kurung siku 1 kurang data dalam kurung siku 0, yang berarti bahwa inisialisasi variabel trend sebagai sebuah list yang berisi selisih antara elemen kedua dan elemen pertama dari data. Ini digunakan sebagai nilai awal trend. Lalu di sini ada forecast sama dengan data sama dengan dalam kurung data dalam kurung siku 0 tambah trend dalam kurung siku 0, yang berarti variabel forecast sebagai list yang berisi hasil penjumlahan dari data awal dan trend awal. Ini digunakan sebagai nilai awal forecast. Lalu seperti yang di atas, kami menggunakan for t in rank dalam kurung 1, len dalam kurung data tambah n underscore forecast, yang berarti loop yang berjalan dari 1 hingga jumlah data historis ditambah n underscore forecast. Ini berarti loop akan membuat peramalan untuk data masa depan sebanyak n underscore forecast periode. Lalu di sini ada perhitungan loop, 3 perhitungan loop. Yang pertama itu ada level underscore t sama dengan alpha kali data dalam kurung siku t kurang 1 tambah dalam kurung 1 kurang alpha
kali dalam kurung level dalam kurung sekuti kurang 1 tambah tren dalam kurung sekuti kurang 1, yang berarti bahwa perhitungan level pada periode T, level pada periode T dihitung sebagai kombinasi tertimbang antara data pada periode sebelumnya dalam kurung T kurang 1 dan perhitungan level dan tren pada periode sebelumnya. Lalu di sini ada tren underscore T sama dengan alpha kali dalam kurung level underscore T kurang level dalam kurung sekuti kurang 1 tambah dalam kurung 1 kurang alpha kali tren dalam kurung siku T kurang 1, yang berarti bahwa tren periode T dihitung berdasarkan perbedaan antara level pada periode T dan level pada periode sebelumnya, yang kemudian diberi bobot sesuai dengan nilai alpha. Lalu di sini ada forecast underscore T sama dengan level underscore T tambah trend underscore T, yang berarti bahwa perhitungan peramalan periode T dihitung dengan menambahkan level dan trend pada periode T. Lalu di sini ada level titik append dalam kurung level underscore T, lalu ada trend titik append dalam kurung trend underscore T dan forecast titik append dalam kurung forecast underscore T, yang berarti bahwa perhitungan level trend dan peramalan pada periode T ditambahkan ke list level, trend dan forecast masing-masing. Lalu di sini ada return forecast yang artinya adalah loop selesai berjalan. Lalu fungsi mengembalikan list forecast yang berisi peramalan untuk seluruh periode yang diinginkan, termasuk data masa depan. Sekian penjelasan codingan kedua dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Juventi Ricardo Rohiung. Kali ini saya akan menjelaskan program yang ketiga. Langsung saja masuk ke programnya. Ini kita menggunakan n underscore forecast sama dengan 1. Ini adalah variabel yang menentukan jumlah periode yang akan diramalkan ke depan. Pada kasus ini, n underscore forecast diatur menjadi 1, yang berarti kita akan melakukan peramalan untuk minggu ke-6. Selanjutnya, forecast single smooth. Ini adalah baris kode yang menggunakan fungsi single underscore smooth underscore forecast. Untuk menghitung ramalan menggunakan metode single exponential smoothing. Hasil perhitungan ramalan disimpan dalam variabel forecast underscore single underscore smooth. Dan pada forecast double smooth, ini adalah baris kode yang menggunakan fungsi double underscore smooth underscore forecast untuk menghitung ramalan menggunakan metode double exponential smoothing. Hasil perhitungan ramalan disimpan dalam variabel forecast underscore double underscore smooth. Setelah melakukan perhitungan ramalan untuk kedua metode, hasil ramalan untuk minggu ke-6 dicetak ke layar menggunakan pernyataan print. Untuk print ramalan single smooth, ini mencetak ramalan untuk minggu ke-6 menggunakan metode single exponential smoothing. Forecast underscore single underscore smooth dalam kurung siku min 1 mengambil nilai terakhir dari daftar ramalan yang sesuai dengan ramalan untuk minggu ke-6. Selanjutnya print ramalan double smooth untuk minggu ke-6. Ini mencetak hasil ramalan untuk minggu ke-6 menggunakan metode double exponential smoothing. Dan forecast underscore double underscore smooth dalam kurung siku min 1 mengambil nilai terakhir dari daftar hasil ramalan yang sesuai dengan ramalan untuk minggu ke-6. Dengan cara ini, kode tersebut menghitung dan mencetak ramalan untuk minggu ke-6 menggunakan kedua metode tersebut berdasarkan data historis dan nilai alpha yang telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih. Oke, untuk hasil running dari program yang telah kami buat,
Di sini untuk ramalan single smooth minggu ke-6 itu dia mendapatkan 108.61 atau 108.619. Lalu untuk ramalan double smooth untuk minggu ke-6 itu kita mendapatkan 128.76 seperti perhitungan yang telah kami buat. Lalu untuk ini untuk tampilan grafiknya, ini untuk single smooth dan ini untuk double smooth. Sekian penjelasan program dari kami. Terima kasih.